Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harta yang wajib dizakati dengan dosen pengampu Bapak Dr. Busriadi, MESY, dan disusun oleh Mediawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakka yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Artinya harta yang harus dikeluarkan, zakatnya akan menjadi lebih bersih dan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Pengertian zakat secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dalil Al-Qur'annya surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Penjelasan ayat ini membersihkan harta, menyucikan jiwa dari sifat tamak dan kikir, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat juga menunjukkan kepedulian sosial dalam Islam dan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum zakat. 1. Dasar hukum dari Al-Quran. Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. 1. Dasar hukum dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat selalu disandingkan dengan salat, yang menandakan pentingnya zakat dalam Islam. Selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ayat ini menjadi dasar kewajiban zakat atas hasil usaha, perdagangan, penghasilan, dan harta kekayaan lainnya. Selanjutnya, surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa atu haqqahu yawma hasadihi, yang artinya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ayat ini menjadi dasar zakat pertanian yang dibayarkan saat panen. Selanjutnya, 2. Dasar hukum dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu pondasi utama agama Islam. 3. Ijma ulama, yaitu seluruh ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dapat dianggap keluar dari ajaran agama Islam. Selanjutnya, tujuan dan hikmah zakat. Tujuan zakat. Yang pertama, zakat memiliki tujuan besar dalam kehidupan umat Islam, yaitu membantu fakir miskin, menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mempererat persaudaraan sesama muslim. Hikmah zakat. 1. Memberikan harta, yaitu zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang ada di dalamnya. 2. Membersihkan jiwa, yaitu zakat melatih manusia agar tidak kikir dan cinta dunia berlebihan. 3. Membantu kaum lemah, yaitu dana zakat dapat membantu fakir, miskin, yatim, dan orang yang membutuhkan.
4. Menumbuhkan keberkahan, yaitu harta yang dizakati akan lebih berkah dan bermanfaat. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribbal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turidu wajallahi faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Agar seseorang wajib membayar zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Islam, yaitu zakatnya hanya diwajibkan kepada orang Islam. 2. Merdeka, yaitu memiliki kebebasan penuh terhadap hartanya. 3. Kepemilikan sempurna, yaitu harta benar-benar milik sendiri dan dapat digunakan. 4. Mencapai nisab, yaitu nisab adalah batas minimal harta yang menyebabkan zakat wajib dibayar. 5. Haul, yaitu harta yang dimiliki selama 1 tahun hijriyah untuk jenis harta tertentu. 6. Harta berkembang, yaitu harta memiliki potensi bertambah atau menghasilkan keuntungan. 7. Bebas dari utang, harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok dan utang. Selanjutnya, zakat emas dan perak. Pengertian, zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan pada kepemilikan emas atau perak yang mencapai batas nisab dan haul. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Selanjutnya, ketentuan. Nisab emas sama dengan 85 gram, nisab perak sama dengan 595 gram, kadar zakatnya 2,5%, haulnya sepanjang 1 tahun. Dengan contoh, jika seseorang memiliki emas 100 gram selama 1 tahun, wajib zakat karena melebihi nisab. Zakat sama dengan 2,5% kali 100 gram sama dengan 2,5 gram emas. Selanjutnya, zakat uang, tabungan, dan investasi. Pengertian zakat ini dikenakan pada uang tunai, tabungan, deposito, saham, reksadana, dan aset investasi modern lainnya. Karena uang sekarang memiliki fungsi seperti emas dan perak, maka hukumnya dikiaskan kepada emas. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ketentuan nisabnya setara 85 gram emas, haul 1 tahun, zakat 2,5%. Penjelasannya, jika total tabungan dan investasi telah mencapai nisab dan tersimpan selama 1 tahun, maka wajib dizakati. Selanjutnya, zakat perdagangan. Pengertian. Zakat perdagangan adalah zakat atas barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Selanjutnya objek zakat yaitu stok barang, kas, piutang lancar, dan keuntungan usaha. Rumusannya, harta dagang sama dengan stok ditambah kas, tambah piutang, dan dikurang utang. Zakat sama dengan 2,5%. Penjelasannya, Islam mengajarkan bahwa keuntungan usaha juga memiliki hak orang lain di dalamnya. Selanjutnya, zakat pertanian. Pengertian, zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan perkebunan. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atu haqqahu yauma hasadihi, yang artinya dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Lalu ketentuan nisab sama dengan 653 kg gabah dibayar saat panen tidak menunggu haul. Kadar zakatnya 10% jika menggunakan air hujan, 5% jika menggunakan biaya irigasi, 7,5% itu campuran. Hikmahnya, zakat pertanian membantu petani miskin dan pemerataan hasil pangan. Selanjutnya, zakat peternakan, yaitu pengertian zakat atas hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, domba. Syaratnya dipelihara mencapai nisab, dimiliki selama 1 tahun, tidak digunakan untuk bekerja. Contoh nisab, kambing 40 ekor, zakatnya 1 kambing, sapi 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi. Dalil hadis, Rasulullah SAW menjelaskan rincian zakat ternak dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Selanjutnya, zakat profesi dan perusahaan, yaitu zakat atas gaji, honor, upah, penghasilan pekerjaan. Dalilnya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya infakkanlah sebagian dari hasil usahamu. Ketentuannya nisab 85 gram emas dan zakat 2,5%. Zakat perusahaan yaitu perusahaan muslim wajib mengeluarkan zakat dari aset produktifnya. Yang dizakati ialah kas, piutang, stok barang, investasi lancar. Kesimpulan dari materi saya yaitu zakat adalah kewajiban penting dalam Islam. Lalu zakat memiliki banyak jenis sesuai harta yang dimiliki. Tujuan zakat adalah membersihkan harta dan membantu masyarakat. Lalu zakat juga menjadi sarana pemerataan ekonomi dan kepedulian sosial. Sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.